Jadi kalau yang namanya ikhtiar ya Mas, namanya usaha, ya apapun memang banyak ada kendala dan ada resikonya. Tapi kalau semua itu bisa dilakukan, yaitu terutama dari kalangan anak-anak muda, itu sudah banyak yang mungkin dari sini itu sekarang sudah banyak yang ikut bergerak mencontoh dari pola pakan yang kami buat di sini. Datang ke sini, kemudian dia mencontoh, piye Pak caranya buat pakan, ya monggo, piye Pak caranya buat minuman kok kandangnya nggak bau, monggo tak ajari semuanya. Nah ternyata alhamdulillah dari sini itu sudah ada beberapa anak yang sudah mulai membuat kandang, sudah mulai berternak, bahkan ternaknya sudah lebih bagus. Nah untuk apa yang namanya ikhtiar itu pasti ada kendalanya, tapi Allah tetap akan memberikan jalan keluar kalau mereka tetap berusaha dan berdoa setiap hari. Insya Allah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama saya yaitu Mas Ruhin sebagai owner kandang Aitam Farm yang ada di Dusun Kiudan, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang Darul Aitamnya sudah tahun 1994 Mas. Gitu. Nah, terus kami untuk berusaha bagaimana supaya bisa mandiri, kami berusaha untuk mendirikan sebuah usaha yaitu peternakan domba. Alhamdulillah ya dengan peternakan domba ini sedikit banyak bisa menopang kegiatan operasional yang ada di Darul Aitam Al Muhajirin. Karena di situ ada pondok khusus yatim yaitu untuk di sekitar Sawangan, Dukun, Kecamatan Mungkit itu ada beberapa anak, sekitar ada 50 anak yatim yang setiap bulan kita santuni. Dan yang untuk di asrama sekitar ada anak 15 sampai sekarang. Kalau dulu kami memulainya sekitar 6 ekor Mas. Jadi 6 ekor dipinjami jantannya oleh Mas Aris yang ada di Kecamatan Dukun beliaunya. Itu kemudian sekarang sudah berjalan sekitar 6 tahun ini ya sudah keluar masuk. Tapi hari ini masih ada 95 ekor. Jenis dombanya ada lokal, ada merino, ada texel, sama garut. Nah kami crosskan, jadi kami crosskan dengan domba garut sama merino sama texel. Ya kami saya kalau melihat dia cepat besar anakannya, jadi anakan cepat besar. Kalau lokal itu agak lama. Pertama mungkin sampai sekarang itu hambatannya adalah tenaga Mas, tenaga untuk anak kandang, jadi itu agak mulai kesulitan. Tapi kalau masalah pakan kami sudah menemukan pola pakannya. Dari pola pakan kami yang penting ada bahan bakunya yaitu pongkol telo. Itu sudah kami buat dengan tumpi jagung sama tebon jagung itu untuk pakan pagi. Saya kalau pagi sama sore pakannya, pagi itu silase sama silase tebon jagung, kemudian kami campur dengan sentrat kami buat sendiri yaitu pongkol telo sama tumpi jagung sama tepung gaplek. Jadi kami buat kemudian kami jadikan satu. Kalau pagi saya kasih makannya sekitar jam setengah 6 Mas, setengah 6 pagi, sore sekitar jam setengah 4. Kalau porsinya kami ya sekitar 1 kiloan lah Mas untuk paginya. Untuk kambing segini nih 1 kiloan, kemudian ya 1 kilo itu sudah komplit ya, sudah komplit. Kemudian sorenya rumput, terus yang malam yang untuk pengemukan rencana untuk persediaan Idul Adha itu kami tambahi dengan konsentrat, khusus konsentrat. Mungkin awal-awal kami memang mengalami kendala yang memang agak ya pusing ya, karena kok gimana ini kok nggak bisa menemukan pola makan. Nah sehingga saat itu kami menanam rumput sendiri, menanam rumput walaupun dengan lahan yang ada di sini. Kemudian kami berusaha untuk mencari solusinya itu kok ternyata menemukan dengan tebon jagung itu Mas, jagung manis. Jadi itu. Ya alhamdulillah kalau tebon jagung yang kami buat di sini itu kebun jagung manis ya Mas, tebon jagung manis. Jadi jagung manis ya masih lumayan bagus, itu masih hijau betul kok. Ya masih sekitar usianya tebon jagung itu kan, jagung manis kan mungkin nggak sampai 2 bulan ya itu sudah panen.
Nah itu kami soper, kemudian kami masukkan drum, kami campur dengan bahan kering, kami masukkan drum, sekitar 1 minggu sudah saya kasihkan. Ya, bisa nanti dilihat ini makannya seperti ini jadi mereka. Jadi kalau di sini ini semua beli Mas, jadi pohon jagung pun juga beli, kadang ada yang beli, ada yang tukar dengan intil itu, jadi minta ditukar Pak sama intil aja, ya enggak apa-apa, nanti kalau beli ya saya beli gitu. Ya kalau kawin kami domba yang jantan ini, jantannya itu kami taruh di depan, kemudian kalau sudah ada, kami sistemnya ini Mas, jadi sistemnya itu ada 10 ekor kami kawinkan bareng. Ya setelah itu, setelah bunting kami naikkan ke sana, yang dari atas itu ada indukan lagi 10 lagi yang anakannya sudah siap untuk disapih, kemudian kami turunkan lagi dombanya jantannya sama kawinkan lagi. Jadi ada 30 indukan kan, kami gilir jadi 10 gitu. Yang koloni untuk kandang kawin ini adalah sekitar 6 kali 3 ya, 6 kali 3 yang untuk koloni. Kemudian yang untuk kalau sudah bunting ya kami masih saya taruh di 3 kali 1,5 itu yang sudah yang sudah bunting. Kemudian nanti kalau sudah bunting tua kami sekat lagi, tinggal 1,5 kali 1,5 ini ada di atas itu, nanti bisa dilihat ya. Kami belum hitung secara persisnya ya Mas, tapi kalau dari indukan 30 itu ya minim itu masih sekitar ada ya sekitar 60-an lah mungkin, 60-an kurang lebih. Rata-rata 2, 3 ada, tapi 4 juga pernah ada, itu masih indukannya masih ada. Yang ngurusi secara maksimal memang saya sendiri, jadi pagi, kemudian nanti sore, paginya kan saya memang pagi jam 6:30 saya selesai sudah pulang ke rumah, nanti siap-siap untuk ke sekolah. Kemudian setelah pulang nanti sore 3:30 sudah di rumah lagi, kemudian ya ke kandang, nengok ke kandang lagi, tapi sudah ada yang makani kalau sorenya. Ada 1 orang, kemudian yang 1 orangnya ngolah lahan, nanam rumput, memani rumput dan lain sebagainya. Jadi ini gini Mas, jadi awal mulanya saya begini itu kan melihat ya yang namanya donatur di Darul Aitam itu kan ya pasang surut, yang namanya orang mau infak itu kan tidak semuanya bisa terus. Nah kami melihatnya, kemudian kami punya ide tanah wakaf Mas, ini ya, wakaf. Kemudian daripada ditanami padi itu 1 tahun kan cuma dapat mungkin nggak sampai 3 juta. Nah kemudian kami mencari modal dari para donatur untuk membuatkan kandang, terutama kerjasama dengan UDSF, yaitu Surabaya, Dana Sosial Al-Falah Surabaya yang membuatkan kandang. Kemudian kami ceritakan bahwa kondisi untuk operasional di Darul Aitam itu memang butuh dana yang tidak sedikit, jadi minimal 1 bulan itu Anda harus menyediakan uang 15 juta. Nah maka kami berusaha untuk ke sana membuka usaha, yaitu peternakan domba. Jadi alhamdulillah sedikit banyak ya bisa, kalau hasilnya setiap tahunnya itu bisa untuk membayari anak-anak sekolah yang ada di Darul Aitam, sekolah di SDIT, sekolah di SMP, sekolah di SMA, di SMK. Itu kami di SMA dan di MA Magelang itu ya kami bayari dari hasil 1 tahun langsung saya lunasi itu dari hasil ternak domba untuk setelah Idul Adha itu biasanya. Jadi karena melihat donatur tadi itu ya masih tetap ada donatur, tapi kan tidak mencukupi. Nah setelah untuk membayar 1 bulannya tiap tahunnya itu SPP anak itu kan banyak. Nah itu biasanya saya total 1 tahun, kemudian ada sisa berapa itu biasanya cukuplah untuk membiayai anak-anak sekitar 15 anak yang ada di Darul Aitam itu. Dan untuk operasionalnya ya awalnya kan kami ceritanya kan gimana, awalnya itu kami cuma menampung, ada dari donatur di Singapura itu kan, tapi setelah menampungnya itu betina-betina, saya berpikirnya wah domba betina kok dipotong segini tiap tahun kok 200 300, wah nanti gak habis. Wah saya pikirnya kalau bisa menyediakan sendiri lebih baik gitu loh. Nah ternyata saya berusaha dengan teman yang ada di Dukun, ya jajakan di awal tadi itu Mas Aris itu, Pak gini aja memulai untuk breeding Pak. Nah nanti anaknya dibuat pengemukan sendiri. Oh iya Mas kayak itu gimana? Udah nanti tak berikan indukan sekitar 6 ekor, nanti jantan tak pinjami. Nah itu nanti insya Allah setelah jalan sampai sekarang.
Jadi dulu nampung betina-betina semua, jadi terus kurang 4 bulan lah itu kami nampung. Kemudian kami Idul Adha dipotong. Wah, itu saya pikirnya waduh habis nanti kambing seperti ini ya gitu. Nah, ini kami jual di sini adalah di samping penggemukannya juga ada buntingan, juga ada doroan. Jadi kalau pas ada ya kami, daripada saya jual doroan itu lebih baik saya jual buntingan. Saya jual buntingan sekitar 2 sampai 2,5 2,2 lah itu. Jadi kalau buntingan ya itu sudah cross Garut sama Texel, Garut sama Morino. Kalau pakan kami belum untuk kebutuhan sendiri Mas, tapi kalau kohinya alhamdulillah antri-antri. Jadi orang itu belum saya olah itu sudah senang, katanya beli di tempat kami itu senang karena kohinya itu cepat hancur katanya gitu, dibuat dinanam lombok, nanam tanaman cabai dan lain sebagainya itu wah, bahkan kemarin belum ada yang ngadai itu, Pak saya tak ngadai sendiri. Ayo udah monggo Pak kalau mau ngadai sendiri. Jadi kohi itu sudah sampai hari ini itu masih ada yang order, saya belum bisa untuk melayani, belum ada Mas ini, karena ini mau saya tukar untuk dengan tebon gitu. Ya jadi mungkin dari ini sementara masih bari dari mulut ke mulut Mas. Jadi kemarin juga ada dari orang dari mana ini dari Akmil itu datang ke sini, itu juga ada dibilangi teman pernah ke sini, kemudian dia pesan, Pak saya pesan 1 paket. Berapa Pak saya paketnya? Ya kalau bisa Bapak beli 5 indukan 1 jantan. Nah berapa itu Pak? Dan nanti yang seperti apa yang Bapak pesan. Nah itu kemudian datangnya juga dari mulut ke mulut. Jadi kami belum punya media yang untuk menginformasikan. Jadi tapi alhamdulillah, jadi sampai hari Idul Adha kemarin itu ya orang datang ke sini, saya sampai kewalahan menyediakan dombanya Mas. Ya kemarin 70 ekor Mas. 70 ekor. Nah itu saya sudah nggak mau untuk mencarikan karena mintanya dari kandang ini gitu loh. Jadi kalau enggak seperti spek yang ada di kandang ini, nanti dia nggak mau ke sini ya gitu. Ya udah saya bilang habis ya habis itu aja. Ya jadi kalau upaya yang namanya ikhtiar ya Mas, namanya usaha ya, apapun memang banyak ada kendala dan ada risikonya. Tapi kalau semua itu bisa dilakukan, yaitu terutama dari kalangan anak-anak muda, itu sudah banyak yang mungkin dari sini itu sekarang sudah banyak yang ikut bergerak mencontoh dari pola pakan yang kami buat di sini. Datang ke sini, kemudian dia mencontoh, piye Pak caranya buat pakan, ya monggo, piye Pak caranya buat minuman kok kandangnya nggak bau, monggo tak ajari semuanya. Nah ternyata alhamdulillah dari sini itu sudah ada beberapa anak yang sudah mulai membuat kandang, sudah mulai berternak, bahkan ternaknya sudah lebih bagus. Nah untuk yang namanya ikhtiar itu pasti ada kendalanya, tapi Allah tetap akan memberikan jalan keluar kalau mereka tetap berusaha dan berdoa setiap hari. Insya Allah seperti itu. Terima kasih ya Mas ya, sudah berkunjung ke kandang kami. Mudah-mudahan nanti apa yang panjenengan lakukan dari rumah ke sini yaitu dicatat oleh Allah sebagai amal jariah panjenengan, karena nanti ilmu-ilmu yang kami sampaikan di sini mungkin ada yang mencontoh, ada yang datang ke sini, itu adalah termasuk wasilah dari panjenengan, usaha panjenengan, dan itu adalah dari upaya dan usaha panjenengan datang ke sini. Terima kasih. Kami akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.